sekarang kita masuk ke poin yang membawa saya ke ide untuk wawancara Prita, yaitu harta, tahta, dan kaya. Di segmen ini saya mau bahas dulu tentang apa sih menurut Prita kesalahan terbesar atau salah paham terbesar tentang harta. Yang mungkin banyak inspigoers itu masih punya ya pemikiran yang kurang tepat untuk harta ini. Jadi aku tuh tipe orang yang suka baca kan. Nah jadi kadang-kadang tuh apa yang menjadi pertanyaan aku tuh terjawab dengan studi-studi gitu. Karena aku wondering gitu ya. Apa sih yang membuat orang gitu ya kayak udah punya uang segini. Tapi kok kayaknya dia gak happy apa segala macam. Padahal aku sudah pernah baca satu studi dari Harvard Business. Dimasukin di Harvard Business Review yang bilang bahwa uang itu bisa membeli kebahagiaan. Tapi selama kita bisa menggunakannya untuk sasaran yang memang benar-benar tepat, itu benar-benar bisa membeli kebahagiaan. Dan apa yang bikin orang masih tetap gak happy, gak ini, gak itu segala macam. It turns out, aku baca another study yang agak lebih baru, uang itu gak bisa membeli rasa puas. Ternyata bahagia sama puas itu it's a two different things. Yeah. Bahagia tuh happy, puas tuh ngerasa enough. Gitu. Jadi kita ternyata ada lagi studi yang lain bilang kita tuh bahagia sampai batas nemu orang yang lebih tinggi dari kita, Kak. Kebahagiaan kita hilang. Jadi kita tuh ternyata bahagia selama dia masih di bawah kita. Tapi pada saat nemu ada yang lebih di atas kita, kebahagiaan kita hilang. Dan akhirnya berubah menjadi itu tadi, rasa tidak puas. Oh ternyata itu toh. Nah, aku kebetulan bukan yang mau religius ya, tetapi ya namanya umur udah mulai segini gitu kan. Ngelihat bahwa emang kalau di agama aku ya, aku tuh memang disuruh untuk kaya, tetapi hartanya tuh harus bermanfaat. Harta yang bermanfaat itu kan gak bisa terlalu berlebih-lebihan banget. Emang gue sepintar apa sih bisa ngelola harta gue, ibaratnya kan gitu. So berarti hartanya tuh emang mesti cukup ya. Cukup apa? Jadi bercandanya orang bilang, kalau mau beli rumah cukup, sakit cukup, emang itu gitu loh. Dan ternyata itu yang beda-beda tiap orang. Jadi itu bercandaan, tapi itu benar sebenarnya. Yeah. So when you understand the rupiah of cukup untuk kita, itu emang mesti punya kemampuan untuk ngerasa puas, gitu. Nah di sini aku melihat ya, karena aku sebagai financial consultant, financial planner, tuh kayak orang tuh susah tuh mendefinisikan rupiah cukupnya dia, rupiah puasnya dia, gitu. Sehingga dia nggak tahu gimana dia bisa bahagia. Yeah. Nah itu sih yang aku lihat perjalanan aku sebagai financial consultant selama 13 tahun. Mau generasi apapun aku melihatnya sama aja. Jadi yang dulu kan waktu aku handle pertama kali aku jadi financial consultant masih boomers. Terus mulai ke Gen X. Gen X sekarang udah mulai persiapan pensiun nih. Terus kalau millennials masih lagi ongoing. Z baru masuk nih kan istilahnya gitu. Itu ilmunya tuh sama. Adalah kemampuan merasa cukup. Jadi kalau kita gak punya kemampuan itu, sampai kapanpun mau hartanya berapa aja Kak, itu gak bakal happy. Ya kalau dulu kan lebih enak ya sebenarnya ya. Kita cuman bandingin sama tetangga, sama lingkungan terdekat. Tidak ada social media. Kalau sekarang kan social medianya begitu cepat gitu ya. Kita yang nggak kepikiran apa pas ngelihat, even nggak kenal. Wah. Jadi mungkin rasa tidak puasnya lebih sulit. Makanya sekarang juga banyak studi bilang harus hati-hati. Social media banyak positifnya, tapi juga banyak hati-hatinya. Kalau menurut Prita gimana? Setuju banget. Jadi kalau aku akan pakai ya ilmu financial planning ini adalah di bagian evaluasi kesehatan keuangan. Karena pada saat kita emotionally itu bilang bahwa kayaknya kita belum dapetin, tetapi angka tuh nggak bohong Kak. Dengan ilmu financial planning, angka itu akan menunjukkan banget bahwa you are better off today dan mungkin 1 tahun atau 5 tahun yang lalu. Kalau memang kasusnya seperti itu. Kalau kasusnya memang lebih buruk ya berarti kan ada penyakit nih yang mesti kita benerin, betul nggak? Tapi most of the people sebenarnya kasusnya itu membaik gitu. Tapi dia nggak sadar. Aku ambil contoh. Diajarin tentang dana darurat. Terus diajarin tentang gimana ngumpulinnya. Terus banyak yang protes. Aku tuh udah capek-capek ngumpulin dana darurat.
Heran deh, ada aja kepakainya. Terus dana daruratnya turun lagi katanya gitu. Banyak daruratnya. Yes, terus aku tanya, 5 tahun yang lalu kalau darurat kamu ngapain? Kartu kredit gesek. Iya. Ya, ngambil tunai dari kartu kredit. Sekarang kamu dari dana darurat. Do you think it's better or not? Betul. Terus dia baru diem. Kamu mesti bersyukur punya dana darurat yang bisa kamu pakai. Kalau enggak, kamu ngejadiin orang lain pay later. Aku bilang gitu. Benar. Ya enggak sih? Dan itu angka loh. Jadi angka berbicara. So aku akan melihat bahwa financial planning will help you and guide you untuk istilahnya tuh membumikan diri kita. Jadi kita secara emosi ngerasa kita kurang, ternyata di atas kertas enggak kok. Gitu. Iya. Dan ini kalau nggak salah ya, dan mendingan kita bahas lagi tadi kalau nggak salah 30% buat hidup, 10% gaya hidup. 50% buat hidup. Oh 50% buat hidup, 10% buat 20% buat gaya hidup, 30% buat di save. investasi. Macam-macam lah investasi. Artinya juga tadi ya, dengan dia punya kemampuan financial planning, dia bisa lihat sebenarnya udah belanja kok, karena sudah dianggarkan. Yang jangan itu setiap ada sale, wah ini mumpung murah nih, sementara sale-nya nggak kelar-kelar ya, ada terus promo. Itu ya mungkin ya, untuk mendapatkan tadi poin bahwa kita harus merasa cukup. Yes. Saya udah cukup belanja kok, saya udah cukup invest, saya udah cukup buat biaya hidupnya. Lebih seperti itu atau gimana? Yes, jadi aku tuh dengan Z Finance tuh punya konsep yang paling basic. Itu kita baginya living, saving, playing. 3 ya. Okay. Living 50%, saving 30%, playing 20%. Okay. Jadi boleh nggak aku bersenang-senang? Harus, gitu kan? Tapi 20% of your income. Nah artinya nggak usah merasa bersalah untuk belanja as long as kepakainya 20%. Gitu. Dan if 20% itu kepakai semua, then you should be happy. Karena itu something yang memang saat ini kemampuan finansial kita adanya di situ. Yeah. Kalau misalnya kamu kepengen kayak orang lain yang mungkin dia spendnya lebih tinggi lagi, ya you have two options. Either dia ngurangin lagi berhemat berarti lebih banyak playingnya, atau income-nya dia digedein. Yeah. Ya kan terserah pilihnya yang mana, ya nggak sih gitu. Jadi pada akhirnya pilihan balik ke tangan dia lagi. Nah intinya adalah kalau kita melakukan si living, saving, playing itu, hopefully kita tuh akan mudah untuk bisa merasa cukup tadi itu, gitu. Karena ya memang kita udah cukup gitu. Kalaupun ternyata masalah keuangan yang banyak banget, karena mungkin sandwich generation atau apa ini itu, dan yang tadi aku bilang, then you need to find another solution. Either you increase your income atau pindah kota yang memang biaya hidupnya lebih rendah. Itu kan opsi gitu. Aku nggak bilang itu gampang ya, namanya juga masalah tantangan gitu. Semua tantangan itu memang lebih sulit. Tetapi kalau mau dicari jalan keluarnya sih ada-ada aja gitu.